pada hari ini ketika video gue diupload, gue melihat suatu event yang luar biasa. Event ini adalah dinaikannya Prabowo sebagai Jenderal Bintang 4. Khususnya ini adalah pangkat istimewa karena beliau sendiri sudah, yang gue nggak ngerti nih nyebutnya, apakah dibilang purnawirawan tapi dipecat. Nah, jadi ini sebenarnya bukan head content atau apa, bukan. Gua hanya menilai aja dari segi sudut pandangnya Pak Jokowi. Gua tuh selalu bertanya-tanya ini tuh Jokowi tuh ngapain gitu? Apa yang dia lakukan gitu sampai dia berani ya untuk mengkhianati partainya sendiri gitu loh. Nah, salah satunya adalah kehadiran soalnya Bapak Prabowo Subianto gitu loh. Dengan peristiwa hari ini, Pak Prabowo dinaikkan pangkat istimewa Bintang 4. Menurut gue ini adalah salah satu deal politik ya. Deal politik untuk membalikan nama baik Prabowo. Apakah itu pantas diberikan oleh seorang presiden terhadap mantan prajurit? Ya harusnya pantas. Tapi ini adalah event yang berbeda. Orang banyak yang membela, wah, Prabowo begini gitu kan. Prabowo A, Prabowo B gitu kan. Banyak yang bilang Prabowo itu salah, banyak yang bilang Prabowo nggak salah. Gitu. Oke, gue nggak bermaksud untuk membuka luka lama gitu ya. Tapi gue di sini hanya memberikan pandangan bahwa Pak Prabowo ini adalah salah satu orang yang bermasalah. Kita garis bawahi, bermasalah di masa lalu. Jadi beliau dipecat dan dia punya jejak buruk di masa lalu. Gue nggak ngerti jalan pikiran pemerintah seperti apa ketika ada satu lembaga, yaitu presiden, yang memberikan satu penyematan kepada orang yang terduga, orang yang punya cacat sejarah katanya, orang yang punya masa lalu buruk. Ya tujuannya balik, ini adalah deal politik. Tujuannya adalah Pak Jokowi ingin mengembalikan nama baik Pak Prabowo. Nah, selepas dengan pandangan banyak orang terkait negatif dan positifnya, kalau kita ulas balik sedikit, menurut gua begini ya, ini adalah kasus sejarah yang gue bilang ini adalah cacat sejarah yang pernah dilakukan oleh Pak Prabowo. Walaupun dia adalah seorang prajurit, dia seorang TNI yang harus manut terhadap perintah atasannya. Ya siapa lagi kalau bukan mantan mertuanya, almarhum Soeharto. At least bukan beliau yang melakukan perintah, tapi at least dia yang mengeksekusi. Itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Yang jadi kegelisahan bagi gue adalah, gue nggak ngomong Prabowo itu punya salah atau seperti itu. Gue nggak ngomong sampai situ. Tapi gue hanya aneh aja. Berarti kalau ada lembaga, salah satunya eksekutif seperti kepresidenan, memberikan simbolis istimewa terhadap orang yang disimbolkan dari masa lalunya atau cacat sejarah, berarti pemerintahan ini ada masalah. Gue nggak khawatir sebenarnya. Gue termasuk orang yang nggak khawatir Orde Baru mau hidup lagi kayak mau apa. Gue nggak peduli sebenarnya. Kalau ini tujuannya hanya untuk deal politik, ini yang salah. Karena yang dibawa adalah lembaga kepresidenan atau presidennya itu sendiri. Makanya gue nggak bilang Prabowo-nya salah sebagai as a personal gitu kan. Gue nggak berani mendikte atau menjudge orang gitu. Karena ya sampai hari ini Prabowo mendirikan partai, ada kadernya punya track record baik juga. Salah satunya Pak Deddy Mulyadi ya di Gerindra. Banyak, salah satunya juga Pak Sandiaga Uno gitu kan, dulu mantan Gerindra gitu. Masih banyak lah, Fadlizon dan lain-lain gitu. Yang anehnya gitu loh, kok bisa gitu. Gue nggak bilang Prabowo-nya, tapi gue bilang Prabowo ini adalah disimbolkan sebagai cacat sejarah. Jadi ada apa sebenarnya dengan negara ini gitu. Apa yang dimain khususnya kepada Pak Jokowi gitu, sebagai presiden. Berarti deal politiknya adalah, kalau gue analisis secara abal-abal gitu ya, karena gue bukan pengamat, gue bukan siapa-siapa, tapi gue hanya melihat bahwa saat ini ada pengembalian nama baik untuk Pak Prabowo. Yang kedua, Jokowi itu pingin aman setelah menjabat nanti, karena pasti banyak ancaman untuk Pak Jokowi ke depannya, apalagi partainya sendiri PDIP itu memposisikan sebagai oposisi. Ya, ini semua asumsi, gue nggak meng-head speech siapa-siapa, jadi kita diskusi secara sehat di kolom komentar.